Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Antika Nilamjaya. You can call me Antika. MPM 2241120. I'm from management class 22. Here I will explain material in operation management. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi manajemen operasi, yaitu manajemen persediaan. Pengertian dari manajemen persediaan yaitu manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut itu berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Manajemen persediaan mengacu pada proses pemesanan, penyimpanan, penggunaan, penjualan, inventaris perusahaan. Hal ini mencakup pengelolaan bahan mentah, komponen, dan produk jadi, serta pergudangan dan pemrosesan barang-barang tersebut. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Persediaan di sini itu memuat arti beragam, bisa berupa bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, bahkan suku cadang. Mengatur jumlah persediaan tidak semudah yang diperkirakan. Jika persediaan terlalu banyak, maka akan semakin tinggi biaya untuk penyimpanan. Sebaliknya, jika kurang malah bisa menghambat proses produksi. Belum lagi perusahaan harus menghadapi beragam ketidakpastian, mulai dari ketidakpastian permintaan, waktu pemesanan, hingga pasokan dari supplier. Inilah yang membuat inventory manajemen sangat penting dilakukan. Kemudian ada fungsi manajemen persediaan. Yang pertama ada mengantisipasi kekurangan persediaan. Hal ini dilakukan agar dapat diperhatikan, terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang. Meskipun pada umumnya suplai bahan memang sudah pasti datang sesuai jadwal, langkah antisipasi tetap penting untuk dilakukan. Untuk berjaga-jaga jika seumpama persediaan datang terlambat, akan berpotensi mengganggu proses produksi. Kemudian yang kedua yaitu mengantisipasi pesanan persediaan. Ternyata seperti pesanan yang tidak sesuai mungkin jarang terjadi, namun bukan tidak mungkin bisa terjadi. Perusahaan selalu harus memastikan pesanan persediaan yang diterima apakah sudah sesuai yang dibutuhkan untuk proses produksi. Kemudian ada yang ketiga, berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Fungsi utama dilakukan manajemen persediaan adalah untuk memastikan persediaan bahan selalu tersedia. Langkah ini bisa digunakan untuk ditemukan di pasaran, bisa karena stok habis, dan hal lain. Yang keempat yaitu menjamin lancarnya proses produksi, terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang. Produksi barang harus dipastikan tetap berjalan. Hal ini dilakukan supaya tetap bisa meraih keuntungan dan menyediakan kebutuhan bagi konsumen. Oleh karena itu, inventory manajemen ini sangat penting demi menjaga ketersediaan persediaan supaya tetap bisa berjalannya suatu proses produksi. Faktor yang mempengaruhi manajemen persediaan yaitu ada yang pertama ada permintaan pasar, yang kedua ada proses produksi dan penggadaan, yang ketiga lead time supplier, yang keempat ada teknologi dan sistem informasi, yang kelima ada kondisi ekonomi, yang keenam ada kebijakan penjualan dan diskon, yang ketujuh ada perubahan teknologi. Pendekatan metode manajemen persediaan, yang pertama ada metode metode EOQ, yaitu Economic Order Quantity. Metode ini bisa disebut dengan metode kuantitas pesanan ekonomi. Metode ini merupakan salah satu metode pengelolaan persediaan dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Misalnya perusahaan mendapatkan pesanan sudah ditentukan oleh pemesanan berapa jumlah pesanan, spesifikasi serta waktu kapan harus selesai.
Dengan begitu, perusahaan akan memperhitungkan berbagai hal, termasuk tentang berapa kebutuhan bahan, spesifikasi, serta berapa harga bahan baku untuk memenuhi pemesanan tersebut. Jadi nanti sudah jelas berapa kebutuhan dan nominalnya, tidak akan sampai terjadi bahan sisa alias pas. Cara ini banyak membawa manfaat, mulai dari tidak ada biaya pemeliharaan serta biaya gudang untuk menyimpan sisa bahan. Kemudian metode yang kedua yaitu metode MRP atau Material Requirement Planning. Metode ini lebih dikenal dengan metode perencanaan kebutuhan material. Metode ini juga merupakan metode pengendalian serta perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku selalu tersedia. Selain untuk menjaga supaya bahan baku tetap ada untuk digunakan, metode ini pun berguna untuk memastikan persediaan berjumlah sedikit. Mengapa persediaan harus diusahakan berjumlah sedikit? Hal itu karena semakin sedikit jumlah persediaan, otomatis biaya untuk menjaga persediaan tersebut juga makin sedikit. Dalam metode ini akan dilakukan beberapa perencanaan, mulai dari penjadwalan pembelian, penjadwalan produksi, hingga waktu pengiriman persediaan bahan baku. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode JIT atau Just in Time. Metode ini punya istilah lain yaitu metode tepat waktu. Memungkinkan perusahaan sebisa mungkin dibuat tidak menyetok atau memiliki persediaan, sehingga perusahaan diusahakan memiliki persediaan nol atau mendekati nol. Hal ini karena jika posisi perusahaan seperti itu, biaya persediaan juga tidak akan dikeluarkan. Tapi jika tidak punya persediaan, bagaimana bisa melakukan produksi? Inilah keuntungan metode perusahaan ini. Perusahaan akan mengusahakan untuk membeli persediaan hanya saat sedang dibutuhkan saja, sehingga jumlahnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak akan ada sisa. Lalu bagaimana caranya? Dengan membina hubungan baik dengan para pemasok bahan baku, membuat mereka seolah-olah bagian dari perusahaan, sehingga kapanpun dan berapapun pemasok akan selalu siap menyuplai persediaan. Kemudian metode yang keempat yaitu metode analisa ABC. Dalam metode ini dilakukan penggolongan persediaan di mana dasar penggolongan tersebut adalah nilai serta persediaan. Hal yang dimaksud nilai di sini adalah nilai total dari persediaan, bukan harga persediaan per unit. Setiap item persediaan akan diberikan label sesuai kelasnya masing-masing. Ini dilakukan karena setiap item persediaan diperlakukan berbeda. Misalnya, ada persediaan kayu, paku, dan cat. Kayu bisa dilabeli dengan grade A karena paku perlu diperlakukan khusus untuk penyimpanan dalam gudang supaya tidak rusak. Lalu cat bisa dikategorikan golongan B karena penyimpanannya mungkin lebih mudah dibandingkan kayu. Untuk paku bisa diberi kode C karena meskipun jumlahnya banyak, namun penyimpanannya jauh lebih mudah dibanding dua persediaan sebelumnya. Kemudian metode yang terakhir yaitu metode periodic review. Dalam metode ini memungkinkan dilakukan pemesanan persediaan bahan dalam jarak waktu yang sama. Jadwal pesan barang sudah terjadwal secara rutin. Jadi, manajemen keuangan dapat memperkirakan berapa pengeluaran untuk pembelian bahan baku tersebut. Metode ini punya keunggulan tersendiri. Salah satunya mampu meredam fluktuasi permintaan kebutuhan bahan baku. Metode ini mudah dilakukan karena tidak perlu proses administrasi yang panjang. Namun, metode ini mengharuskan perusahaan memperbanyak stok untuk mengantisipasi saat tiba-tiba pesanan produksi membludak. That's all my presentation. If there are any mistakes, I apologize. I end it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.